Baik, kembali lagi Bapak Ibu dosen sekalian dalam video tutorial penggunaan LMS atau Learning Management System di laman kita bersama ya, di website kita bersama yakni waskita.amikom.ac.id. Kali ini saya akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan satu pertanyaan dan aktivitas sederhana ya. Bagaimana sih cara untuk mengunggah, mengupload file di LMS? So, sebenarnya caranya sederhana dan kita akan coba ya pada kesempatan di video kali ini. So, pertama-tama yang Bapak Ibu lakukan tentu harus login ya di laman Waskita dengan menggunakan email Google ya. Email yang sudah terintegrasi dengan email Amikom Bapak Ibu sekalian. Setelah login lalu memilih di salah satu mata kuliah ya yang Bapak Ibu ampu, dan di tiap mata kuliahnya setelah memasukkan ya add topic ya, topik yang sudah dimasukkan, pertemuan yang sudah dimasukkan, silahkan untuk dipilih langsung. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengambil ya di topik kelima atau di pertemuan kelima untuk bagaimana cara mengunggah file ya. Karena ini satu kegiatan yang hampir sering kita lakukan ya, hampir selalu dalam tiap perkuliahannya karena kita selalu membagikan bahan ajar ya. Seperti kemudian ada jurnal, ada nukilan buku, bahkan PPT ya, yang sering kita bagi kepada mahasiswa-mahasiswi kita, dan itu bisa dilakukan melalui LMS. Jadi silahkan memilih topik Bapak Ibu sekalian, di topik di pertemuan kelima contohnya di sini, kemudian mengklik di bagian kanan ya, ini ada tanda plus dengan tulisan add an activity or resource. Silakan diklik di sini Bapak Ibu sekalian ya, di pertemuan kelima ataupun pertemuan yang Bapak Ibu tuju. Setelah diklik ya, tampilannya akan berubah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Muncul kotak dialog dengan judul add an activity or resource. Nah, karena kita ingin mengunggah file, maka kita tentu harus memilih yang tulisannya, yang gambarnya adalah file ya. Seperti yang tertera di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Add a new file, silahkan diklik di sini, di logo file. Setelah diklik, kemudian muncul seperti ini. Ada kotak dialog lagi-lagi, ada form yang harus kita isi dulu, dan tampilannya ini, Bapak Ibu sekalian, hampir sama dan mengingatkan kita pada web dosen yang terdahulu ya, di dosen.amikom.ac.id. Ketika Bapak Ibu dosen ingin berbagi ya, nge-share materi kuliah. Ya, jadi ada general yang harus kita tulis dulu di sini ya, namanya. Saya contohkan di sini nama filenya adalah materi kuliah. Lalu deskripsinya ya hampir sama, silakan ditulis keterangannya. Apakah PPT terlampir? Di sini contohnya ya, PPT terlampir atau apapun itu yang menjelaskan. Lalu kemudian adalah select files. Nah, ini penting juga ya, di select files ini di kotak sini ya, Bapak Ibu memilih filenya seperti apa. Di sini kita bisa milih file per file ya, satu file atau dalam sebuah folder. Ya, jadi silakan dipilih. Gampangnya di sini biasanya saya ngeklik ya di bagian profile ya, untuk mudahnya saja. Jadi silakan setelah diisi nama, kemudian deskripsinya, kemudian select filesnya ya, bisa dengan file tersendiri ataupun dengan folder yang diunggah. Klik misalnya di sini contohnya saya klik file di sini untuk mengunggah file satu demi satu seperti itu. Setelah diklik, tampilannya akan berubah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada muncul kembali kotak dialog ya. Disilahkan di sini klik di upload a file di sini di bagian kiri ya. Nah, sebenarnya ini yang sederhana saja, saya coba contohkan ya. Jadi langsung saja diklik upload a file, kemudian choose file ya. Ini mengunggah dari file yang misalnya ada di laptop, ada di komputer Bapak Ibu sekalian ya, file internalnya yang ada di laptop, di komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan diklik. Kemudian akan tampilannya seperti ini ya. Jadi akan ada seperti ini, sudah saya attach di situ filenya. Lalu jangan lupa untuk diklik upload this file ya. Setelah memilih, kemudian upload this file. Setelah mengklik upload this file,
tampilannya ya akan seperti ini ya. Kemudian kembali ke file tadi dan sudah ada di sini. Jadi ya sudah ada di sini, berarti sudah diupload. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika sudah sampai di sini, sudah masuk di attachment-nya, jangan lupa untuk kemudian klik save and display ya. Jangan save and return to course ya, ini nanti tidak akan tersave, tapi save and display. Agar nantinya tersimpan dan terpampang di laman LMS Bapak Ibu dosen sekalian. Jadi setelah diklik save and display, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di topik kelima atau di pertemuan kelima, mahasiswa sudah melihat, oh ternyata Bapak Ibu dosen yang mengampu mengunggah materi kuliahnya di sini, filenya di sini. Jadi langsung bisa real time begitu ya. Itu bisa terlihat, bisa kemudian diakses oleh mahasiswa kita yang tergabung di kelas kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah tidak ada pertanyaan lagi harapannya ya. Jadi sebenarnya mudah saja bukan untuk membuatnya, untuk mengunggah file di LMS, di Waskita, Amikom kita bersama. Terima kasih sudah bergabung dalam video tutorial kali ini. Semoga kuliah daring kita akan berasa lebih bermakna. Salam.